Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Fadlur Rahman, berasal dari Administrasi Publik. Akan membahas materi tentang paradigma New Public Service. Dosen pembimbing Azizah Bila, Magister Administrasi Publik. Pertama, latar belakang. Paradigma The New Public Management pada dasarnya mengkritisi peran negara yang gagal dalam menggerakkan roda pembangunan. Negara yang korup dan birokratis, hierarki, tidak efisiensi, tidak efektif, tidak transparan, bahkan berujungan pada praktek-praktek prenominal yang melindungi dan memihak pada afiliasi ras, suku, etnis, dan partai politik dianggap sebagai salah satu sumber penyebab kegagalan pembangunan. Yang kedua, pengertian. Pembahasan tentang New Public Service. Paradigma New Public Service merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet F. Derhart dan Robert Bernhardt berjudul The New Public Service No Steering, terbit tahun 2003. Yang ketiga, pendapat ahli. Citizen First harus menjadi pegangan atau semboyan pemerintah. Hart dan Gray 1998. Akar dari New Public Service dalam telusuran dari berbagai ide tentang demokrasi yang pernah dikemukakan oleh Dimox, Dah, dan Waldo. NPS berakal dari beberapa teori yang meliputi: 1. Teori tentang demokratis kewarganegaraan, perlunya pelibatan warga negara dalam pengambilan kebijakan, dan pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik. Yang kedua, model komunitas dan masyarakat sipil, akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dengan menggunakan social trust, kohesi sosial, dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis. Yang ketiga, teori organisasi humanis dan administrasi negara yang baru. Administrasi negara harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, human based, dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan isu-isu sosial lainnya. Yang keempat, administrasi negara postmodern mengutamakan dialog terhadap teori dalam memecahkan persoalan publik daripada menggunakan one best way perspektif. Yang keempat, permasalahan dan pembahasan. A. Permasalahan. 1. Bagaimana konsep New Public Service di Indonesia? 2. Bagaimana dampak dari penerapan New Public Service di Indonesia? B. Pembahasan. 1. Konsep New Public Service di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penerapan New Public Service sudah sangat lama dibicarakan dan berusaha untuk direalisasikan, namun dalam kenyataan masih terkendala banyak hal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, dampak peranan New Public Service di Indonesia. Dapat penerapan New Public Service di Indonesia juga memberikan dampak, yaitu adanya kesadaran dalam penerapan negara yang sebenarnya tidak ada otoriter maupun masih memilih siapa yang berhak mendapatkan pelayanan dari negara. Yang kelima, persoalan pelayanan publik di Indonesia secara singkatnya dapat dikelompokkan ke dalam dua, yaitu 1. Paradigma pelayanan publik dan mentalitas aparat atur dan regulasi yang ada sebenarnya sudah meneguhkan tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan. Yang kedua, kualitas pelayanan tidak memadai dan masih diskriminatif, jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang tanpa diskriminasi belum diberikan dengan kualitas yang memadai. Yang keenam, penutup. Dengan demikian, dari paradigma The New Public Service yang dipaparkan di atas, penulisan berpendapat bahwa semua ini menekankan pada
partisipasi warga negara dalam merumuskan program-program layanan publik yang berpihak pada kebutuhan warga negara. Baiklah, sekian dari penjelasan saya dari materi ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.